Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa di Tikers yang berbahagia dan yang insya Allah mudah-mudahan kita sudah mulai merasakan vibrasi positif dan energi yang kuat daripada bulan suci Ramadan. Dan kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita sampaikan kemarin sebelum kita melangkah ke topik yang lain, bahwa bulan suci Ramadan itu memang amat dahsyat ya. Selain perang Badar tadi, Fathu Makkah. Fathu Makkah itu artinya apa? Nabi kan dulu bersama para sahabatnya, umat Islam, diusir dari Mekah dan akhirnya pindah ke Madinah. Tapi bertepatan pada bulan suci Ramadan, ya, umat Islam kembali merebut kota Mekah. Itu suatu hal yang very fantastic ya. Kenapa? Gak pernah kebayang bahwa umat Islam itu akan mampu menaklukkan pasukan Quraisy yang dikjaya itu. Dengan strategi yang sangat taktis yang diperkenalkan Nabi, dibagi tiga pasukan Nabi itu. Sekelompok lewat bukit, sekelompok lewat lembah, dan sekelompok lewat datar, jalan-jalan biasa. Mata-matanya Abu Sufyan, panglima angkatan perangnya Makkah pada waktu itu, enggak, cuma sedikit kok, paling mau umrah mungkin Nabi itu, gak apa-apa, gak usah mengerahkan pasukan. Begitu jam 00 tiba, berjumpalah antara pasukan bukit dan pasukan lembah di daratan itu, dalam keadaan tengah malam tidak siap untuk mempersiapkan pasukan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali angkat tangan. Dahsyat sekali. Inilah strategi Nabi yang sangat besar. Nah, apa yang terjadi? Nah, Nabi Muhammad SAW itu berada di atas angin, dan angkat tanganlah seluruh penduduk kota Makkah, tentara-tentaranya pun juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kejutan yang terjadi, Nabi mengatakan, kalian jangan panik. Saya datang di sini tidak untuk membunuh. Antum tulaka, kalian kami merdekakan. Hah? Maksudnya? Antum tulaka, kalian tidak usah khawatir. Kami tidak akan menjalankan hukum perang. Hukum adat perang pada waktu itu kan laki-lakinya dibunuh, perempuannya itu diperbudak. Ini enggak. Kita kan saudara, kita masih satu nenek. Kalian bukan orang lain buat kami. Siapa yang masuk di pelataran Ka'bah aman. Siapa yang masuk di rumahnya Abu Sufyan, pimpinan tertinggi kaum Quraisy Mekah pada waktu itu, aman. Dan siapa yang masuk ke rumahnya kunci pintu, aman. Jam malam kan. Nah, Nabi berteriak, antum tulaqa ayyamu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Al-marhamah, kasih sayang. Bengong. Loh, kok kenapa ada perang? Yang memenangkan peperangan tidak menumpahkan darah yang kalah. Bahkan tidak merampas harta-harta benda mereka. Biasanya kan hukum adat itu, laki-lakinya dibunuh, harta bendanya dijarah, perempuannya diperbudak. Ya tentulah apa yang dilakukan diperbudak itu ya dia diperistrikan lah. Nah, ini enggak. Kalian kami tidak mengganggu hartanya. Kalian tidak akan mengganggu kami jiwanya. Kalian pun juga tidak akan kami memperbudak perempuannya. Kalian kami langsung merdekakan. Al-yawmu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Bukan main. Senang mereka itu. Masuklah ke rumah mereka. Masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Masuk ke Ka'bah. Enak tenang Rasulullah dan pasukannya. Ternyata subuh-subuh, ya, ada pasukan ubat datang dari Madinah, baru tiba mungkin. Teriak, al-yawmu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Dulu kalian mengusir kami, maka kami sekarang akan mengambil alih. Bingung, mana yang benar? Rasulullah mengatakan kemarin, al-yawmu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari berkasih sayang. Tapi sahabatmu, panglima angkatan perangmu itu mengatakan al-yawmu yaumul malhamah. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Oh, jangan panik. Kalian jangan panik, tenang. Semalaman enak, tiba-tiba pagi-pagi ada yang ingin menumpahkan darah gitu kan. Sahabat saya itu, obat itu, cadal, dia nggak bisa menyebut ra. Dia maunya menyebutkan al-yawmu yaumul marhamah, tapi karena cadal dia sebut al-yawmu yaumul malhamah. Ya. Para pemirsa, kalau kita sebutkan marhamah, hari kasih sayang. Malhamah itu hari tumpahan darah. Oh begitu ya. Ini diplomasi spontanitas Nabi itu luar biasa.
Nah, inilah yang paling penting untuk kita kaji, bahwa bulan suci Ramadan itu memang sekalipun kita punya power, tapi kasih sayang di atas segala-galanya. Peristiwa lain yang terjadi dalam bulan suci Ramadan banyak sekali. Hampir semua peperangan terjadi dalam bulan suci Ramadan itu. Dan peperangan yang dilakukan di bulan Ramadan semua dimenangkan oleh umat Islam. Negara-negara asing masuk Islam itu merdeka, bahkan penaklukan Spanyol itu bertepatan pada bulan suci Ramadan. Pengusiran pasukan salib misalnya oleh Salahuddin Ayyubi itu juga dalam bulan suci Ramadan. Negara-negara banyak sekali yang merdeka dalam bulan suci Ramadan. Dan para pemirsa jangan lupa, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat tanggal 9 Ramadan pada waktu itu. Jadi ini kita merdeka juga berkahnya Ramadan, subhanallah. Dan negara-negara lain pun juga seperti itu. Kerajaan lokal juga di beberapa wilayah Nusantara ini juga masuk Islam pada bulan suci Ramadan. Seperti kerajaan Bone, kerajaan yang paling besar pada waktu itu di Indonesia Timur, itu juga takluk pada bulan suci Ramadan. Nah, itulah semuanya berkah Ramadan. Mari kita mengukir prestasi pada bulan suci Ramadan ini seperti para pelaku sejarah di masa lampau. Ya, bulan suci Ramadan adalah bulan kemenangan. Semoga kita pun juga menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.